Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas sifat wajibnya Allah yang nomor 9, yakni ilmu. Artinya Allah Maha mengetahui. Inna Allaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas pengetahuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba buktikan kemahaluasan pengetahuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang hidup terus menerus. Jadi sebelum kita mengetahui kemahaluasan pengetahuan Allah, kita kenali dulu Allah. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Tuhan yang hidup terus menerus. Dengan hidupnya Allah lah kita bisa menyaksikan kemahaluasan pengetahuan Allah. Berhubung selama ini kita tidak mengenal Allah, melainkan kita hanya mengenal diri manusia kita dan diri manusia yang lain, maka kita buta akan pengetahuan Allah yang ada pada diri kita. Karena diakibatkan selama ini kita mengaku-ngaku punya sifat hidup, jadi Allahnya gaib, hidup Allahnya gaib, maka butalah semuanya. Kita buta semua akan Allah. Marilah kita persembahkan kembali, marilah kita abdikan kembali bahwa hidup ini Allah. Bila kita sudah persembahkan kembali, bila kita sudah mengabdikan kembali, bila kita sudah berwajibkan kembali bahwa hidup ini Allah, maka teranglah kemahaluasan pengetahuan Allah. Kita bisa menyaksikan kemahaluasan pengetahuan Allah.
Selama ini kita terhijab, kita terbelenggu dengan diri kemanusiaan kita, sehingga kita tidak bisa menyaksikan kemahaluasan pengetahuan Allah. Marilah kita resapi, marilah kita hayati, marilah kita tafakuri di dalam duduk latihan zuhud kita. Kita kembalikan lagi, kita hancur leburkan lagi kewujudan manusia kita. Kita hancur leburkan lagi bahwa wujud ini, wujud manusia kita dikembalikan kepada wujudnya Allah. Kita hancur leburkan bahwa hidup ini manusia, kita kembalikan lagi kepada yang punya hidup, yakni Allah. Mari kita hancur leburkan kekuasaan kita kembali kepada kuasa Allah, kuasa hidup. Mari kita leburkan kembali seluruh daya upaya ikhtiar badan ini kembali kepada hidup. Itulah yang disebut kiamat, latihan kiamat, latihan syakaratul maut. Karena nanti ketika syakaratul maut, itu yang harus kita relakan, itu yang harus kita ridhoi. Kita kembalikan lagi seluruhnya kepada hidup, seluruhnya kepada Allah. Karena badan ini tidak memiliki apa-apa tanpa hidup. Jadi kita bisa menyaksikan kemahaluasan pengetahuan Allah bukan lewat badan, bukan lewat benda yang mati, akan tetapi kita bisa menyaksikan kemahaluasan pengetahuan Allah dan ciptaan Allah lewat hidup. Coba perhatikan alam di sekitar kita ini. Jika tanpa hidup, apakah kita bisa mengetahui kemahaluasan ciptaan Allah ini? Maka dengan hiduplah kita bisa menyaksikan kemahaluasan pengetahuan Allah ini. Jadi untuk mengetahui seluruh ciptaan Allah hanya dengan Allah. Jika tanpa Allah, apakah badan-badan ini akan tercipta? Jika tanpa Allah, jika tanpa hidup, apakah mata dohir ini akan tercipta? Dengan terciptanya mata dohir inilah, maka itulah bukti kemahaluasan pengetahuan Allah. Dengan Allah lah kita bisa menyaksikan segala sesuatu. Dengan Allah lah kita bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa. Tanpa Allah maka segala sesuatu, tanpa Allah maka apa-apa, tanpa Allah maka siapa-siapa tak akan ada, tak akan wujud.
Dengan wujudnya Allah, maka segala sesuatu. Dengan wujudnya Allah, maka segala apa-apa. Dengan wujudnya hidup, maka segala siapa-siapa itu tercipta. Atas kemahaluasan dan pengetahuan Allah lah kita bisa menyaksikan itu semua. Maka dari itu kita di dunia ini tugasnya hanya satu. Alastu birabbikum, wahai manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, Engkaulah Tuhan kami, dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun kami berada. Itulah janji suci manusia. Itulah amanah yang diemban oleh seluruh manusia, hanya untuk membuktikan, hanya untuk menyaksikan Tuhannya, tidak lain, hanya untuk menyaksikan Allah di dunia ini. Maka kita tak bakal bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah dikala hatinya masih wujud diri manusianya, dikala di hatinya masih gaib kewujudan Tuhannya. Maka selamanya hamba tak bakal bisa menyaksikan Allah selama hamba mewujudkan dan menyaksikan dirinya sendiri di hatinya. Maka sampai kapanpun apa yang kita persembahkan, apa yang kita abdikan, apa yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, sholat apapun yang kita kerjakan, bila di hati kita masih wujud diri manusia kita, maka seluruhnya akan sia-sia di sisi Allah. Karena bagaimana mungkin Allah mau menerima persembahan hamba yang mana persembahan itu hanya untuk diri hambanya, bukan untuk Tuhannya. Seolah-olah saja manusia menyembah dan mengabdi kepada Allah. Seolah-olah, seakan-akan kelihatannya dohir, kelihatannya badannya yang menyembah. Akan tetapi hati kita selama ini ingkar kepada kewujudan Allah. Akan tetapi selama ini hati kita ingkar akan kekuasaan Allah yang ada di badan ini. Akan tetapi selama ini kita ingkar kepada daya upaya dan kekuatan Allah yang ada meliputi di badan kita ini selama ini. Sebesar apapun ilmu agama kita, sebesar apapun ibadah dan sholat kita, bila hati kita masih ingkar kepada Allah, bila hati kita belum bisa menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita, maka seluruhnya akan terbakar
di dalam an-nar, akan terbakar di dalam Jahannam. Apakah Jahannam itu? Jahannam itu adalah hawa nafsu sendiri, hawa yang panas, hawa yang tak akan pernah ridho bahwa Allah itu Tuhannya. Karena hawa nafsu itu selalu berdusta, seakan-akan dia beribadah karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, akan tetapi praktek hatinya menyesatkan manusia untuk menjauh dari Allah di dalam seluruh ibadahnya. Seolah-olah badannya sholat, akan tetapi hatinya ingkar kepada Allah, hatinya lari dari Allah, hatinya lari dari menyaksikan Allah. Karena hawa nafsu telah menunjukkan dunia sebagai walinya, dunia sebagai apa yang dicintainya, dunia hanyalah untuk ia tempat berkasih sayang selama ini. Maka marilah kita belajar sedikit demi sedikit untuk selalu menyaksikan kemahaluasan pengetahuan Allah yang ada di diri kita. Ketika kita memandang sesuatu, maka kembalikanlah pandangan itu kepada hidup. Oh iya, adanya segala sesuatu yang aku pandang kan karena adanya hidup, bukan karena adanya mata. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, maka tak akan terciptalah badan-badanku ini, maka tak akan terciptalah kedua mataku ini. Jadi sebenarnya yang memandang bukan mata, jadi yang memandang sebenarnya bukan badan, akan tetapi yang bisa menyaksikan kemahaluasan pengetahuannya Allah adalah hidup itu sendiri. Maka dari itu tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah kecuali Allah. Tak satu pun manusia bisa mengenal Allah kecuali Allah. Tak satu pun manusia bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah kecuali dengan Allah. Illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka dengan Allah lah manusia bisa beribadah kepada Allah. Ibadah di sisi Allah itu bukan hanya tertuju kepada ibadah secara badan, ibadah secara syariat, akan tetapi ibadah di sisi Allah itu adalah ketika badan ini berkeadaan apapun, hati selalu memandang hidup. Hiduplah yang memberkeadaankan badan ini. Hiduplah yang meletakkan keadaan badan ini bersedih, gembira. Jadi hiduplah yang menyuguhkan semua itu. Jadi bila hati kita selalu memandang kepada hidup, jika hati kita selalu menyaksikan hidup, menyaksikan Allah lah yang mempergerakkan seluruh keadaan badan ini,
maka itulah yang disebut ibadah, maka itulah yang disebut sholat, maka itulah yang disebut mi'raj di sisi Allah Ta'ala. Kan selama ini kita mi'rajnya di dalam seluruh ibadah kita, kan kita mi'raj kepada hawa nafsu kita, menemui Tuhan kita selama ini. Siapa Tuhan kita? Iblis, setan yang selalu membawa hati kita, yang selalu menyesatkan hati kita. Kita diperintah melihat dunia, menyaksikan dunia, menyaksikan segala urusan dunia. Jadi seluruh ibadah kita, jadi seluruh sholat kita hanya tunggangan-tunggangan kita untuk mencapai dunia selama ini. Karena dunia selama ini kita tuhankan di hati kita. Mana mungkin kita bisa mentuhankan Allah, mana mungkin kita bisa menyembah Allah. Sedang hati kita selama ini tak kenal, tak bisa berjumpa dengan Allah. Maka dari itu, tak satupun manusia bisa menyembah Allah kecuali bila manusia itu sudah mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Jadi harus mengetahui rahasia siapakah hakikat diri sejati manusianya dan siapakah hakikat diri sejati Tuhannya. Maka jika kita sudah mengetahui itu, maka itulah yang dinamakan mi'raj, itulah yang dinamakan musyahadah, itulah akhir perjalanan manusia, yakni kembali roji'un kepada titah yang diembannya, yakni selalu kembali menyaksikan hanya kepada Allah lah ia menyaksikan. Dalam keadaan apapun yang disaksikan hanya hiduplah pelakunya, bukan badan sebagai pelakunya. Tanpa hidup apakah badan bisa melakukan apa-apa? Dengan hiduplah maka badan ini bisa berlaku apa-apa. Karena perintah hidup kepada badan inilah yang disebut syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bahwa Allah lah, bahwa hiduplah yang mengutus badan untuk berlaku apa saja di dunia ini. Maka badan-badan inilah sebagai wadah mengganti wakilnya, bahwa hidup itu wujud. Tanpa hidup maka wadah-wadah badan ini takkan ada. Bukti adanya Allah, bukti adanya hidup, maka terciptalah badan-badan ini dengan kemahaluasan ilmunya, dengan kemahaluasan pandangannya, pengetahuannya. Inilah sekilas pembahasan tentang sifat ilmu, pengetahuan. Sifat muhalnya adalah jahlun, bodoh. Tidak mungkin Allah itu bodoh. Maka sifat bodoh itu adalah sifat wajib yang harus kita miliki, sifat wajib yang harus kita pegang. Bahwa kebodohan yang tidak tahu apa-apa itu adalah hakikat diri sejati manusia kita. Bila kita merasa bisa berpengetahuan, bila kita merasa bisa berilmu, mempunyai ilmu, maka itu tandanya hawa nafsu telah berampas sifat ilmunya Allah.
Ketika hawa nafsu sudah merampas sifat ilmunya Allah, maka lekas-lekas kembalikan lagi bahwa sifat ilmu ini adalah sifatnya hidup, sifatnya Allah, bukan sifatnya hawa nafsu, bukan sifatnya badan. Badan ini hanya diutus oleh hidup. Badan inilah utusan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dipimpin oleh Allah, selalu dipimpin oleh hidup, agar selalu hati kita menyaksikan apa yang sudah kita emban selama ini, yakni selalu menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu, menyaksikan Allah di dalam segala apa-apa dan di dalam segala siapa-siapa. Mohon maaf kiranya bila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.